Saat berpatroli di pasar bawah hitam, saya langsung melihat seorang budak perempuan yang terkurung di dalam sangkar besi hitam, wajahnya yang penuh lumpur dan darah, tidak hanya 70% mirip dengan putri saya, tetapi juga memiliki tato yang sama persis dengan putri saya. Mata dan alis ini. Kenapa bisa 70% mirip dengan Shue'er? Tuan, tempat hina seperti ini. Hati-hati, jangan sampai mengotori mata Anda. Orang ini. Saya beli. Aduh Tuan, batu roh premium ini bagus, tapi si kecil ini sudah dipesan seseorang dengan harga tinggi. Kalau Tuan benar-benar menginginkannya, harus bayar 10 kali lipat. Berani kalian main kasar di bawah hitam? Juni tahun ke-20 Tianxi. Itu adalah tanggal lahir putri saya. Putri saya juga punya tato yang sama. Yang saya buat sendiri saat itu. Akar roh agungmu terlalu mencolok. Ayah rela mempertaruhkan nyawa. Untuk menyembunyikan takdirmu. Putriku. Seharusnya sekarang berada di puncak Xiao Piaoxian, menjadi seorang santa yang tinggi dan mulia. Kenapa? Kenapa di sini ada tato yang sama persis? Ini tidak wajar. Bertindak sekarang hanya akan mengejutkan ular. Akun, ayo pergi. Lao Zhou. Tuan Suci, hamba di sini. Ada perintah apa? Selidiki untukku. Kerahkan semua agen rahasia Pavilion Tianji, gali tanah sedalam 3 kaki untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 16 tahun lalu. Ya, hamba segera laksanakan. Akun. Hamba di sini. Bawa pasukan Shueisha yang paling elit, pergi ke pasar bawah tanah di distrik barat. Cari wanita di dalam sangkar itu. Apapun cara yang kalian gunakan, bahkan jika harus meratakan pasar itu, pasti bawa dia kembali padaku. Hamba menerima perintah. Orang lain mungkin tidak mengerti apa itu, tapi saya langsung tahu bahwa itu adalah tato yang saya buat sendiri dengan teknik sihir, tabib sakti. Shue'er sudah dewasa. Aku akan menghabiskan kultivasiku untuk menghapus tato di punggung bawahnya yang menutupi akar rohnya. Tidak bisa, Yang Mulia. Tato itu terlalu dalam. Sudah membekas di jiwa dan kulit dalam, jika dipaksa dihapus, akan merusak esensinya, bahkan meninggalkan bekas luka besar yang jelek. Itu kan hanya abu tanaman dan darah binatang iblis tingkat rendah. Mana mungkin bisa menusuk sedalam itu, bahkan bisa memengaruhi jiwa. Abu tanaman sungguhan. Memang tidak bisa melukai jiwa. Jadi, tato di pinggang putriku tidak bisa hilang, karena itu dibuat oleh orang lain menggunakan sihir yang sangat hebat. Yang ditiru. Putriku ternyata sudah lama diganti orang. Tuanku, orangnya sudah kita ambil. Bagaimana keadaannya? Bos kejam itu menghancurkan jimat batas untuk memberi kabar. Wali kota telah memblokir larangan kekosongan. Kita hanya bisa lewat jalur air sungai batas. Naikkan kereta Naga 9 yang menembus langit. Terobos langsung penghalang kekosongan, kembali ke markas besar alam suci. Bagaimana keadaan dia? Keadaannya sangat buruk. Kekurangan ki dan darah parah. Banyak tulang dewa dipatahkan paksa. Tidak diperbaiki. Sudah tumbuh cacat. Pita suaranya hancur oleh air pelarut mayat yang sangat jahat. Katakan yang paling fatal. Yang paling fatal adalah akar roh tertingginya dicabut hidup-hidup oleh seseorang. Melukai esensinya. Bisa hidup sampai sekarang hanya bergantung pada obsesi.
Darah dagingku sendiri berguling di lumpur kotor dunia bawah untuk bertahan hidup, diperlakukan seperti binatang buas. Siapa sebenarnya yang berani melakukan kekejaman seperti ini? Gunakan obat roh terbaik dari alam suci. Buka kolam transformasi dewa dengan ki paling pekat. Apapun caranya, berapapun kultivasi yang dihabiskan, harus membawanya kembali dari ambang kematian. Jika tidak, kalian semua akan ikut mati. Yang mulia, kami menemukan petunjuk. Putri Tuan sekarang pada usia 9 tahun, jalur spiritualnya mengamuk, dia pernah demam tinggi. 9 tahun? Ya, saat itu Tuan sedang di luar alam, membunuh iblis luar angkasa di kekosongan, mantannya, Chen Qingsui, yang membawanya berobat. Catatan rahasia lembah. Tabib dewa menunjukkan, setelah demamnya turun, darah suci sang putri berubah. Penjelasan saat itu adalah tetua penilai tulang mengeluarkan slip giok yang salah. Tapi tetua penilai tulang yang menandatangani itu bulan kedua setelahnya membawa keluarganya melarikan diri dari 9 provinsi, dan menghilang, tanpa jejak. Chen Qingsui. Gu Yun, demi kekuatan, kau rela jatuh ke iblis, bau darah di sekujur tubuhmu membuatku mual. Aku ini putri Dewi 9 provinsi, tidak bisa kau biarkan menghancurkan nama baikku yang suci. Aku akan membawa putriku pergi darimu. Lembah tabib dewa sudah diurus. Tetua penilai tulang menerima 500.000 batu roh kelas atas dariku. Besok dia akan mengeluarkan dokumen palsu. Setelah selesai, dia akan pindah keluar alam. Aku menyiapkan hadiah besar di kapal roh, cukup untuk perjalanannya. Setelah menelan pil penukar tulang dan wajah, tulang ditempa ulang, 3 hari berubah total. Wajah dan auranya persis seperti anak itu. Teknik perampas roh juga sudah kusiapkan. Teknik terlarang perampas roh dari 9 kegelapan. Setelah akar spiritual tertinggi dicabut, dantian benar-benar kering. Bahkan dewa emas besar pun tak bisa mendeteksi sedikit pun. Berapa lama dia bisa hidup setelah operasi? Tidak mematikan. Bertahan hidup beberapa puluh tahun. Cukup. Budak pemilik jurang hitam di alam bawah sudah menerima 2 juta batu roh kelas atas. Orang tak berguna tanpa kultivasi tidak akan menimbulkan masalah. Kau lebih menakutkan dari yang kukira. Sama-sama. Besok siang, aku akan beralasan jalur spiritual mengamuk, membawa anak itu keluar dari wilayah suci. 3 hari setelah ganti wajah, Yao Yao kembali dengan identitasnya. Adapun anak itu, setelah akar spiritual diganti, kirim malam itu juga. Mulai saat itu, di 9 lapisan surga hanya ada 1 putri suci sekte. Bu, ini di mana? Kepalaku pusing. Bawalah aku pulang ya. Pulang. Kau telah menduduki tempat putriku selama 9 tahun, menempati energi suci alam selama 9 tahun, menempati akar roh tertinggi selama 9 tahun. Sekarang waktunya mengembalikan. Apa yang kau katakan? Aku adalah Mux. Mulailah. Putri kita harus menikmati hidup. Ayah. Jadi begitu. Chen Qingsui, kau membenci karena aku berkultivasi iblis. Jadi kau mencuri putri kandungku. Menggantinya dengan anak yang kau buat dengan pria liar manapun. Kemudian kalian merampas akar roh tertinggi putriku. Mencangkokkannya ke melihatku memegang harta itu di telapak tanganku sebagai permata. Kau pasti merasa bangga, kan? Chen Qingsui. Keluarga Shen, kalian hidup dengan menghisap darahku. Berpura-pura menjadi sekte terhormat. Berpura-pura menjadi dewa dan dewi yang agung. Apa yang telah kalian telan? Aku ingin kalian memuntahkan semuanya. Bersama kulit, tulang, urat, dan sumsum. Sebarkan perintah suci saya. Pukul jenderang yang mengguncang langit. Besok pukul 7 pagi, kumpulkan semua pemimpin dan tetua untuk mengadakan pertemuan sumpah darah. Akan patuh pada perintah Tuan Suci. Segera putuskan pasokan jalur energi dari semua kuil dan tambang spiritual atas nama Chen Qingsui. Aku ingin dia dalam 3 hari seperti seekor anjing yang merangkak berlutut naik 90.000 anak tangga untuk memohon padaku. Baik. Ayah, mengapa Anda pergi ke jurang hitam di dunia bawah, tanpa memberitahu sebelumnya? Shen Yan tertarik pada satu jalur energi spiritual kelas atas di selatan kota, dia ingin membangun kuil pelindung klan. Untuk membeli batu roh, masih kurang 1 juta batu roh kelas tertinggi, Anda bisa dengan mudah mengambil dari gudang harta alam suci sedikit. Hei,
Bagaimanapun, kekayaan Anda nantinya akan diwariskan padaku. Sejak kecil setiap kali dia kirim pesan pasti cuma minta uang. Dulu kukira aku terlalu manja. Sekarang lihatnya, dia pasti udah tahu kalau bukan darah dagingku, bahkan tahu akar suci di dalam tubuhnya itu digali dari mana. Mereka kayak mau hisap habis darahku sebagai penguasa suci. Peras sampai habis nilai terakhir. Satu juta batu roh premium bukan jumlah kecil. Ayah, kenapa ayah jadi pelit begini? Baru 1 juta aja? Besok kamu pulang ke aula suci. Kita bicara langsung. Makasih, ayah. Besok pagi aku akan ke sana sama Shen Yan. Ayah, kontrak urat nadi sudah kubawa ayah, tinggal masukkan esensi suci sedikit. Wajahmu memang mirip denganku waktu muda dulu sebelum jadi iblis. Chen Qingshui benar-benar mencari pengganti yang sempurna. Nanti dulu. Ayah, ini bisnis besar. Belakangan aliran roh di tubuhmu gimana? Kelihatannya kurang sehat. Gitu? Mungkin semalam latihan ganda sama Shen Yan sampai tidur terlalu malam. Sejak kecil urat nadimu lemah, masih ingat? Waktu umur 9 tahun, rohmu mengamuk. Nyaris merenggut nyawamu. Iya. Untung ibu siang malam, melindungiku dengan roh sejatinya. Padahal tahu aku paling benci Chen Qingshui yang hianati aku. Masih dia sebut di depanku. Beneran sepaket. Tato rahasia di punggung bawahmu yang menutupi takdir. Akhir-akhir ini ada ke master tato tingkat tinggi untuk perbaiki? Tidak ada. Aliran formasinya berjalan dengan baik. Angkat jubahmu, biar kulihat. Ayah, aku sudah bukan anak kecil lagi. Ini masih siang bolong. Angkat. Tidak peduli seberapa sempurna kuas rune itu, tiruannya tampak nyata. Pada akhirnya tidak ada yang bisa menandingi aura keganasan saat aku menusukkan darah iblis. Cukup, letakkan. Ayah, soal urat nadi spiritual itu, Biarkan Shen Yan datang sendiri bicara padaku. tapi Shen Yan akhir-akhir ini sedang berkultivasi tertutup untuk memahami Dao, dia sibuk. Sesibuk apapun, ini menyangkut jutaan batu roh, dia harus datang sendiri mengatakannya. Wilayah suci kita bukanlah tempat amal untuk kultivator lepas. Aku lelah. Kamu pulang dulu. Tuan Suci menemukan Chen Qingshui baru-baru ini memiliki sejumlah besar batu roh. Mengalir ke jurang hitam dunia bawah. Untuk apa? Penerima adalah sebuah bank bawah tanah yang menangani uang hitam. Dan kami menemukan bahwa Yang Mulia Shen pergi ke sana 3 tahun lalu. Tempat yang dia kunjungi adalah tempat Anda menyelamatkan pasar gelap paling kejam, tempat putri sejati. Shen Yan, menantuku yang tampak bersih dan lurus. Ternyata kalian, sekte-sekte yang mengaku benar, binatang, bekerja sama untuk menginjak darah dagingku sendiri ke dalam lumpur. Pesta pembantaian dimulai. Tuanku, Tingkatkan formasi besar wilayah suci ke tingkat siaga tertinggi. Semua penghalang tingkat atas ganti menjadi formasi Xuanwu tingkat 9. siap. Periksa semua konvoi harta spiritual atas nama Shen Yan. Aku ingin tahu setiap batch bahan langka dan harta karun. Aku akan merobek talisman pelindung mereka satu persatu. Dulu, saat aku membantu gadis kecil itu merapikan meridian dengan ki, dia menangis setengah hari. Siksaan seperti apa yang sebenarnya dia alami? Semua tanda vital putri mahkota sedang perlahan pulih. Apakah dia pernah sadar? Aduh, jiwanya terluka parah. Menolak siapapun yang mendekat, termasuk pelayan spiritualnya. Setiap hari harus menyalakan dupa penenang jiwa kelas tertinggi untuk bisa menekan mimpi buruknya.
Aku memberimu nama Tao baru, Zhaoxi. Berpisah dengan masa lalu, sambut sisa hidup dengan Zhaoxi. Tuanku, Putri Suci Sekte Gumuksue ada di luar lembah, memaksa masuk. Gumuksue ternyata menemukan tempat terlarang suci ini. Sepertinya Shen Yan si munafik selalu mengirim pengawal rahasia untuk mengawasiku, HM. Biarkan dia masuk. Ayah, bagaimana Anda bisa pergi ke tempat dengan energi spiritual langka dan terpencil ini? Aku mencarimu di mana-mana. Kontrak urat nadi spiritual kelas atas itu. Dia. Siapa dia? Kau tidak mengenalnya? Tidak. Bagaimana aku bisa kenal monster yang akar spiritualnya dihancurkan? Benarkah? Apa karena terlalu jauh jadi tidak jelas? Lepaskan aku. Ayah, kau gila? Kemari, biar aku lihat dengan saksama. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ayah, kenapa kau menjadi seperti ini? Kau akan mengerti perlahan-lahan. Kembali dan bilang pada Shen Yan. Besok bawa Chen King Sui si manis itu, bergulinglah ke aula suci untuk menemuiku. Jika tidak, tanggung akibatnya sendiri. Dia mengenal Gumuksue. Bahkan Gumuksue dulu sendiri berpartisipasi dalam penyiksaan mencabut akar spiritualnya. Jangan takut. Ayah di sini. Orang-orang yang pernah menyakitimu. Ayah tidak akan membiarkan satupun lepas. Aku akan mencabut jiwa dan menyempurnakan roh mereka, menyiksa mereka habis-habisan. Tuanku, Shen Yan sudah bergerak. Dia mengerahkan semua pendekar pedang mati, membawa Chen King Sui ke istana Xianzun. Baru saja juga menggunakan batu komunikasi lintas dunia untuk menghubungi mata-mata luar. Kirim pengawal Suesha untuk mengawasi mata-mata itu. Suruh Pavilion Tianji mengeluarkan semua tambang spiritual dan artefak serta daftar dasar dari serikat dagang. Aku ingin melihat sebelum matahari terbenam besok pasokan batu roh keluarga Shen benar-benar terputus. Formasi pelindung sekte akan runtuh dengan sendirinya. Kurang ajar. Mertua, jangan marah-marah begitu. Kita semua satu keluarga, ada apa sih yang tidak bisa kita duduk dan diskusi baik-baik? Siapa yang mau dengan kalian yang mengaku keluarga sejati? Chen King Sui, kau ini makhluk yang tidak tahu diri. Bukankah kita punya hutang darah yang harus diselesaikan? Bu Buyun, jangan asal menuduh, antara kau dan aku sudah putus hubungan karma, apalagi hutang yang ada. Mertua, aku tidak mengerti apa yang Bapak katakan. Mu Shui kemarin kembali ke sekte, mendapat kejutan yang sangat besar. Kau mencari seorang budak wanita cacat dari dunia bawah yang asal-usulnya tidak jelas untuk menakut-nakutinya. Itu tidak sesuai aturan, kan? Asal-usul tidak jelas? Apakah dia benar-benar tidak jelas asal-usulnya? Shen Xianzun, apakah aku perlu melakukan pencarian jiwa untuk mengingatkanmu? 3 tahun lalu, kau sendiri pergi ke ruang bawah tanah kegelapan di dunia bawah, memberi majikan budak itu 2 juta batu roh kelas atas. Kau menyuruhnya setiap hari menggunakan air pelarut tulang untuk menyiksanya. Asalkan masih ada satu helaan nafas kebencian, jangan bunuh orang dengan mudah. Perbuatan yang sangat kejam ini. Kau pasti belum lupa, kan? Mertua, apa kau bicara ngawur? Aku tidak mengerti.
Dunia kultivasi kita selalu berbicara dengan kekuatan. Jika Bapak benar-benar ingin memutus pasokan batu roh keluarga Shen, katakan saja langsung, tidak perlu membuat-buat. Karma yang tidak masuk akal ini, mertua, keluarga Shen kami meskipun tidak sedalam fondasi wilayah suci, tapi di jalan kebenaran 9 provinsi juga memiliki reputasi. Bukanlah buah persik lunak yang bisa diperas seenaknya. Dengan barang rongsokan tak berarti di tangannya mengancamku, penguasa wilayah suci yang telah menguasai 3 alam, sungguh konyol. Hancur bersama. Kau pikir kau layak, bergerak? Apa katamu? 3 bank besar di 9 provinsi memutus semua pinjaman sementara kita. Sekte Pil dan Sekte Alat menghentikan pasokan semua harta langka, mustahil. Aula penegak hukum aliansi surgawi memasuki paksa formasi pelindung istana. Semua sekte bawahan. Semua menyatakan berpisah dan keluar dari sekte, Guyun. Kau ini gila. Keluarga Shen hancur. Apa untungnya bagi wilayah suci? Untungnya adalah aku senang melihatnya. Kau pikir dengan ini kau bisa menghancurkanku sepenuhnya? Aku masih punya kartu truf. Kartu truf? Bukankah itu karena kau pikir masih memegang sedikit kelemahan putri kandungku? Maaf deh, rencana manismu gagal. Shen Xianzun, kartu truf Anda mungkin sudah tidak berguna. Apa ini? Aku salah. Tuanku, semua salahku, saat itu aku tergoda. Pria itu yang memaksaku. Dia bilang, asal anak itu akar spiritual tertingginya diganti, bisa menghancurkan dari dalam dan merebut fondasi wilayah suci Anda. Demi masa lalu kita sebagai suami istri, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Masih ada kaki tangan. Ternyata di balik konspirasi ini, tersembunyi ular berbisa yang lebih besar. Katakan, siapa sebenarnya pria itu? Tuh, Tuan Suci, tidak baik. Penjaga kolam penciptaan melapor, Putri Mahkota. Dia meninggalkan surat darah dan menghilang. Zhaoxi, putriku, baru saja aku menyelamatkanmu dari neraka. Kenapa? Kalian membawanya kemana? Guyun, meskipun kau hancurkan keluarga Shen, semua fondasi, apa gunanya? Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali anak kandungmu. Dia sekarang mungkin sudah disedot jiwanya dan dimurnikan. Dilempar ke kehampaan untuk memberi makan monster. Katakan di mana dia? Tembak, bunuh aku. Putri kesayanganmu akan benar-benar hanya bisa disedot jiwanya dan dimurnikan, dilempar ke kehampaan untuk memberi makan monster. Kau pikir bisa mengancamku dengan nyawa putriku? Kau pikir aku akan ragu-ragu? Benar-benar bodoh. Bergerak sedikit, kau mati. Kesabaranku sangat terbatas. Dalam waktu 1 dupa, kalau tidak bilang tempat persembunyian orang itu, anak panah berikutnya. Yang akan hancur adalah pusat energimu. Membuatmu selamanya menjadi orang tak berguna yang lebih rendah dari anjing. Tuan Suci sudah menemukannya. 1 dupa sebelum Putri Mahkota menghilang. Ada 1 kapal pasar gelap yang menyembunyikan auranya. Kapal terbang kelas bawah. Diam-diam meninggalkan batas kolam spiritual alam. Sisa energi spiritual dari cermin air mata langit menunjukkan kapal terbang itu masuk ke ruang yang ditinggalkan, array teleportasi menuju reruntuhan sekte 1000 racun.
Akun. Tinggalkan 2 penjaga darah untuk menjaga 2 sampah ini. Jangan biarkan mereka kabur. Siap. Prajurit iblis tingkat tinggi lainnya, ikut aku. Bawa alat pemecah formasi paling canggih, dan senjata berat. Meriam energi iblis. Ayah Zauxi sudah datang. Aku tidak boleh. Tidak boleh. Membiarkanmu jatuh ke cengkeraman iblis ini lagi. Hancurkan itu. Bubar. Berhenti, kalian semua jangan mendekat. Mendekat lagi, kita semua akan mati. Gumuksue, kamu sudah dikepung. Tidak bisa kabur. Letakkan papan formasi. Aku akan memberimu. Tidak menghancurkan rohmu. Guyun, kau tiran brengsek. Baik-baik, biarkan aku menjadi santa sekte Anda. Kenapa tidak? Kenapa? Harus mencari orang tak berguna ini kembali? Aku tahu sekarang kamu sudah mengetahui semua kebenaran. Kamu pasti tidak akan melepaskanku, karena aku tidak bisa hidup. Bahkan posisi santa juga hilang. Maka hari ini kita akan menarik darah dagingmu yang asli. Mati bersama. Zauxi. Hampir saja. Hanya sedikit lagi. Akun membawanya kembali ke alam suci, dan melemparkannya ke penjara air paling bawah. Biarkan dia menikmatinya, aku akan membuatnya mengeluarkan semua yang telah dia telan sumber dayaku 10 kali, 100 kali 1000 kali lipat. Balas dendam ini baru saja dimulai. Kau anak siapa sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Chen Qingsue sudah mengaku semuanya. Kau sama sekali bukan anak yang tertukar yatim piatu dari dunia bawah. Kau adalah anak perempuan yang dia lahirkan bersama pria lain. Demi merebut keberuntungan tak tertandingi dari alam suci milikku. Orang itu bahkan bersekongkol dengan tabib dewa menukar anak kandungku. Lepaskan, sakit sekali. Kau hidup dengan tenang selama 20 tahun sebagai putri suci sekte kehidupan mewah sebagai jenius di 9 wilayah. Setiap hari menggunakan cairan roh terbaik untuk memperkuat tubuh memakan pil dewa yang sulit didapat dengan harga mahal. Tapi putri kandungku justru di pasar gelap dunia bawah diperlakukan seperti binatang buas tingkat rendah, dicabut otot dan tulangnya disiksa dengan kejam. Gumuksue, kau tidak punya hak untuk mengaku tidak bersalah di hadapanku. Aku tidak mau, ibu yang memaksaku. Saat aku berusia 9 tahun, dia memaksaku berlatih teknik pencabutan tulang dan pergantian wajah yang sangat keji itu. Dialah yang secara paksa mengubah wajah dan auratku menjadi mirip putri mahkota.
Dia bilang hanya dengan menjadi begini, aku bisa menipumu baru bisa menikmati status di alam suci ini, di bawah satu orang di atas 10.000 orang. Benar saja. Semua ini dari awal sampai akhir adalah sebuah rancangan yang cermat, sebuah rencana jahat yang keterlaluan. Itu pria yang diam-diam bersama ibumu. Siapa sebenarnya? A. Adalah tangan kanan Anda. Dewa Jenderal Langit Iblis, Lin Yuan. Lin Yuan, yang telah bersamaku selama 300 tahun penuh, yang bersumpah darah denganku, saudara seperguruan yang telah menahan bencana langit untukku, yang selalu menuruti kata-kataku, bahkan membantuku mengelola setengah kekuatan militer wilayah suci, dan saudara para pengawal rahasia ternyata adalah miliknya. Dialah yang menculik putriku, pelaku sebenarnya yang menghancurkan hidupnya. Bagus sekali, Lin Yuan, bagus sekali. Strategi gelap di bawah lampu. Lao Zhu, aktifkan formasi pengejar bintang 9 langit untukku. Cari keberadaan Lin Yuan, dia pasti tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Tuan Suci Lin Yuan, setengah jam yang lalu mengaktifkan formasi teleportasi lintas alam di bagian terdalam wilayah suci. Dia melarikan diri ke alam iblis luar juga. Dia menggunakan token cap tangan Anda, mengambil dari gudang harta wilayah suci, 3 nadi naga kelas tertinggi dan 10 harta pusaka klan, semuanya dibawanya kabur. Lihat, ayah kandungmu yang baik itu kabur, meninggalkan sampah sepertimu di sini sebagai. Kau pikir aku akan sekarang? Bagaimana aku akan menyiksamu sekarang? Ayah, Tuan Suci, mengingat aku telah memanggilmu ayah selama 20 tahun, demi hubungan ayah selama 20 tahun, ampunilah aku. Aku akan mencuri harta langka dari keluarga Shen. Semuanya untukmu, kumohon. Aku akan menjadi budakmu untuk membalas budi apapun. Jangan bunuh aku. Diam. Kau tidak pantas. Melihatmu sekali saja sudah membuat mataku kotor. Akun, ambilkan cakar pengikis tulang. 108 siksaan yang diderita putriku. Sakit yang menusuk hingga ke hati. Hari ini dia harus mengalaminya persis seperti itu. Kurang satu teriakan. Aku akan menuntutmu. Zhao Xi, dengar. Ini hanya yang pertama. Selanjutnya, Chen Qingsui. Itu Shen Yan. Dan yang melarikan diri ke dunia iblis di luar batas, Lin Yuan yang bersembunyi di ujung dunia. Ayah tidak akan melepaskan satu pun. Baik, ayah akan membunuh mereka untukmu. Tuan Suci, orangnya sudah dibawa. Semuanya sudah diatur sesuai perintahmu. Chen Qingsui, dalam beberapa hari ini, di meja judi kehidupan dan kematian, kau kehilangan 300 juta batu roh kelas tertinggi. Kau menggadaikan semua gua spiritual dan urat roh milikmu, senjata terbang, bahkan saham tersembunyi dari Shen Yan tua itu, di dalam sekte, semuanya sudah kau gadaikan habis. Kau benar-benar hebat. Tuan Guyun, tolong aku, mereka akan mencabut rohku, memotong tangan dan kakiku. Aku ditipu oleh Lin Yuan, binatang terkutuk itu, dia yang membujukku datang. Guyun, demi hubungan kita dulu, selamatkan aku. Lin Yuan sudah lama pergi dengan uangmu, bersenang-senang di dunia iblis. Kau, di kehidupan ini dan selanjutnya, selamanya tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku pantas mati, aku bukan manusia. Aku seharusnya tidak percaya pada omongan suami beracun itu. Guyun, demi kita yang pernah menjadi pasangan kultivasi, demi ikatan pernikahan kita, beri aku jalan hidup, kumohon, beri aku jalan. Jalan hidup? Saat itu kau bersekongkol dengan Lin Yuan, menukar akar roh tertinggi putriku. Apakah kau memberinya jalan hidup? Kau memberinya jalan hidup?
Kau melihat Lin Yuan membawa pergi keberuntungan wilayah suciku putriku, saat dia dipelihara seperti binatang iblis, apakah kau memberinya jalan hidup? Utang 300 juta batu roh premium ini. Aku, tuanmu, akan melunasinya untukmu. Terima kasih, Guyun, terima kasih, terima kasih. Tapi syaratnya kau harus pergi ke pasar gelap jurang hitam. Kau harus membayar dengan dirimu sendiri. Akun. Ikuti aturan pasar gelap. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini Guyun. Kau mencabik-cabik hatiku. Akun, lakukan. Siap, Tuan Suci. Lepaskan aku. Aku Dewi 9 Wilayah. Aku pasangan Guyun, kalian tidak boleh menyentuhku, bahkan sedikit pun tidak. Lepaskan. Tuan Suci bawahan ada urusan penting untuk dilaporkan. Katakan. Shen Yan telah ditangkap oleh Aula Penegak Hukum Aliansi Langit dan ditekan paksa. Dia dicurigai berkolusi dengan kultivator iblis. Kultivasinya dihapus, jiwanya dipaku di altai pemenggal dewa. Tak akan bisa bangkit selamanya. Semua urat spiritual dan alam rahasia Sekte Abadi Shen telah sepenuhnya dicaplok oleh wilayah suciku. Ini masih jauh dari cukup. Bagaimana dengan Lin Yuan yang mengkhianatiku? Cari dia koordinat spasial spesifiknya di luar wilayah. Sudah ditemukan. Dia berada di alam rahasia Lautan Ilusi di Padang Es Utara. Di sana dia membeli sebuah perkebunan abadi yang sangat tersembunyi. Dia juga menghabiskan banyak uang menyewa belasan kultivator lepas tinggi sebagai pengawal bunuh diri. Kirim koordinat langsung ke pembunuh bayaran dari sungai gelap ujung dunia, para pembunuh mematikan. Siap. Berapa hadiahnya? Katakan pada para pembunuh itu, aku, tuanmu, akan memberikan hadiah 10 kali lipat. Aku ingin dia hidup, jika tidak bisa membawanya hidup-hidup maka cabut jiwanya dan buat lampu langit. Tuan Suci. Ampun, Tuan. Ampun. Tuan, urat spiritual dan harta pusaka klan akan kukembalikan padamu utuh seperti semula. Aku tidak menyentuh sedikit pun, Tuan. Kumohon, demi aku yang sudah mengikutimu 300 tahun, menahan 3 petir surgawi untukmu, demi ikatan hidup mati ini, aku telah menghancurkan kultivasiku, hanya ingin menjadi manusia biasa. 300 tahun. Kau sudah ikut aku, 300 tahun. Pakai sumber daya terbaikku. Latih ilmu guruku. Pegang kendali, pasukan bayanganku. Tapi diam-diam kau bertemu Chen Qingshui melahirkan anak Lin Yuan, dao hatimu dimakan anjing langit Jiuyo. Chen Qingshui yang merayu aku, dia memaksa, kakak. Katanya jalan iblismu terlalu kejam, dia tidak tahan. Katanya yang dia suka, sebenarnya aku. Aku cuma sesaat tergoda, tertipu olehnya. Apa dayaku, aku tidak bersalah. Tergoda. Bisa menyuap pasar gelap dunia bawah, bikin putriku menderita dipelihara seperti binatang iblis rendahan tergoda. Bisa bawa lari 3 urat naga terbaik wilayah suci lari ke alam iblis luar wilayah tergoda. Sampah sepertimu. Bahkan tidak layak kotori tanganku. Yuan Yingku, kultivasiku. Seret dia ke jurang monster di belakang gunung wilayah suci. Lepaskan anjing neraka Jiuyo yang 10 hari kelaparan. Semuanya. Beritahu dia. Jika tubuhnya yang sudah hancur ini, mampu kalahkan anjing iblis itu, maka aku lepaskan dia. Zhao Xi. Ayah minum untukmu. Rayakan hidup barumu. Zhao Xiku. Tuan Suci datang. Maaf, tidak sambut jauh.
Ini pasti putri, Tuan. Benar-benar tulang istimewa berkarisma luar biasa. Ku dengar Tuan Suci baru ini bertindak tegas, sekaligus telan beberapa alam rahasia terbaik milik Shen. Keberanian sehebat itu sungguh bikin kami kagum, sangat kagum. Mulai sekarang, hanya satu aturan di 9 provinsi, yaitu aturanku. Dia bukan lagi di kandang pasar gelap dunia bawah budak wanita yang gemetar. Dia putri kandungku, Guyun. Satu-satunya pewaris wilayah suci Jiuyu. Terima kasih teman-teman Dao yang datang dari jauh. Hadiri perjamuan 10.000 dewa ini. Hari ini aku ambil kesempatan ini. Ada hal penting ingin aku umumkan kepada 9 provinsi dan 3 alam. Aku putuskan mulai hari ini dirikan Tian Dao, penyelamat Istana Suci. Penyelamatan Tian Dao. Satu-satunya tujuan Istana Suci adalah serang lintas alam. Semua kejahatan rebut kuali manusia, basmi transaksi gelap, pasar gelap. Selamatkan mereka yang dianiaya seperti binatang iblis korban dunia bawah. Penguasa iblis, Guyun yang tegas dan cepat mengambil keputusan, akan mendirikan paviliun pertolongan. SSS, jangan sembarangan bicara. Keputusan penguasa bukanlah hal yang bisa kita tebak. Bukan hanya itu. Dana awal paviliun ini adalah 1 miliar batu roh kelas tertinggi. 1 miliar batu roh kelas tertinggi? Itu pasti cukup untuk membeli 10 sekte menengah, sebuah tindakan yang sangat besar. Wilayah suci benar-benar sekaya negara. 1 miliar batu roh hanya sebagai dana awal. Tentu saja mereka tidak tahu uang sebanyak itu sebenarnya adalah yang dibawa kabur oleh pengkhianat Ling Yuan dan kemudian dikejar oleh pembunuh bayaran dari jaringan gelap dari jarak jauh. Uang haram itu menggunakan uang kotor Ling Yuan. Orang rendahan itu untuk menolong orang-orang tak berdosa yang telah dia sakiti. Ini adalah siklus karma. Dan juga balasan yang paling setimpal baginya. Belum selesai. Bersamaan dengan itu, aku, sebagai penguasa, mengumumkan kepada 3 alam, 50% wilayah-wilayah suci Jiuyu serta kendali tertinggi atas formasi pelindung alam akan resmi diserahkan kepada putri kandungku Gu Zhaoxi. Sembah Putri Mahkota, semoga yang mulia panjang umur dan bahagia. Zhao Xiaya menepati janji. Mulai sekarang, setengah dunia ini milikmu. Aku tahu. Itu adalah air mata kebahagiaan. Air mata yang telah membersihkan 16 tahun penghinaan air mata Zhao Xi yang dilahirkan kembali. Zhao Xi. Besok, ayah akan membawamu langsung ke dunia atas pulau abadi Penglai. Ayah telah menghubungi tabib legendaris dengan hadiah tertinggi dan juga lembah ramuan mistis. Dewan tetua paling top Zhao Xi. Mereka akan menggunakan sari giok berusia 10.000 tahun yang sangat berharga. Untuk melakukan perbaikan wajah yang sempurna bagimu bekas luka racun yang masih tersisa di wajahmu. Tidak akan menemanimu seumur hidup. Bukan hanya itu. Mereka juga akan menggunakan emas murni terkuat di alam semesta dipadukan dengan cabang pohon dewa yang selalu hidup untuk ditempa khusus bagimu tulang dewa boneka terhebat di dunia, meskipun tulang dewa ini tidak bisa membuatmu sepenuhnya kembali ke tubuh asli dari daging dan darah. Tapi setidaknya bisa membuatmu berdiri kembali berjalan seperti orang normal bahkan melangkah lagi di jalan kultivasi. Menghabiskan waktu 3 tahun penuh. Untuknya, dibuatkan yang paling sempurna. Prostesis. Setelah 3 tahun ini pencucian penderitaan kelahiran kembali dari nirwana di matanya, Kenaifan telah memudar bertambah ketenangan dan ketabahan yang telah mengalami hidup dan mati. Dia saat ini bahkan lebih dari sebelum kehilangan akar spiritual lebih bersinar, lebih memukau dan menakjubkan. Adalah yang ditinggalkan di wilayah suci Jiuyu Laozhou yang menjaga situasi yang mengirim pesan lintas alam. Sepertinya catatan keuangan 3 tahun ini sudah selesai diperiksa. Katakanlah, tuanku melapor kepada Anda wilayah suci, Jiuyu keadaan catatan keuangan terbaru selama 3 tahun ini dan situasi di 9 wilayah. Sejak 3 tahun lalu pembersihan besar-besaran yang total, kami sepenuhnya mengakuisisi Sekte Shen. Setelah semua warisan dan urat spiritual sekarang wilayah suci sudah meluas lebih dari 2 kali lipat.
Kami selusin lebih lokasi mistis kelas atas yang baru dikembangkan, dan perusahaan obat monopolistik 9 wilayah selama 3 tahun ini terus meningkat pesat secara stabil. Kepala cabang setiap aula, perintah utama semua tunduk dan patuh Kepala kepada aula. tuanku. Pendapatan batu roh sekarang bagaikan lautan luas, terus mengalir ke perbendaharaan suci, semuanya menuju puncak tertinggi penguasa 9, wilayah melangkah maju. Semua ini sudah diduga, lanjutkan sesuai rencana. Ada hal lain, Tuanku. Memang masih ada satu hal. Kepala penjara yang menjaga Gua Seribu Hantu pagi ini baru saja mengirim laporan mendesak yang sangat penting. Gumuk Sue tadi malam di penjara batu wilayah, pengurungan iblis bunuh diri. lanjutkan. Tadi malam dia memanfaatkan celah saat penjaga penjara berganti ruangan. Menggunakan kristal formasi Yinpo yang pecah di lantai, memutus sendiri meridian dan sumber roh jiwanya hancur lebur. Sudah dipastikan roh jiwanya musnah total. Tentang kepergiannya hatiku merasa tenang saja. Bahkan, tak ada sedikit pun rasa puas setelah balas dendam besar tidak ada. Aku hanya merasa nama jahat ini telah mengotori udara murni Pulau Penglai. Baiklah. Jangan tanya aku lagi. Biarkan mereka sendiri. Urus sendiri. Baik, tuanku. Hamba segera perintahkan untuk dilaksanakan. Karma di dunia ini selalu adil. Tidak ada kesalahan Chen Qingshui, Lin Yuan, Shen Yan dan Gumuk Sue. Mereka yang pernah menyakiti kita, mengkhianatiku, menyiksa darah dagingku sendiri. Mereka mengira diri mereka sangat pintar, pada akhirnya dengan cara paling kejam, benar-benar lenyap dari dunia ini. Mereka berubah menjadi di jurang 9 neraka yang paling tak berarti, debu busuk yang bahkan tak bisa masuk reinkarnasi. Sedangkan aku dan Zauxi, justru di atas 9 langit ini, di bawah sinar matahari yang cerah, menyambut kehidupan baru. Ayah, aku lihat istana 10.000 harta di 9 langit mengirim undangan kerajaan minggu depan kita. Pergi ke kolam giok, lihat kontes jubah sakti dan pedang abadi tahun ini. Baik. Kamu mau pergi kemana? Kita pergi ke sana, jubah sakti berkualitas terbaik dari seluruh Jiuzhou, asalkan kamu, Gu Zauxi, suka, ayah akan belikan semuanya untukmu. Mengingat kembali 16 tahun yang diganti oleh orang jahat, kita telah mengalami kegelapan terdalam, juga menyaksikan dunia ini keserakahan dan hati manusia yang paling jahat. Namun kita tidak pernah jatuh. Kita menginjak para penjahat itu, menginjak para pengkhianat berdiri kembali di puncak tertinggi dari 9 wilayah dan 3 alam. Sekarang kita tak terkalahkan. Waktu di dunia kultivasi panjang. Jalan ke depan masih ribuan tahun lagi. Tapi selama kita ayah dan anak bersatu hati, selama matahari di 9 lapisan langit masih terbit, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghalangi langkah maju kita.